Baik, kita akan masuk di dalam peribadatan khotbah kita pada saat ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bertemu kembali untuk Pendeta Desmond Silitonga. Selamat sahabat Pak Pendeta. Kami atas nama Jemaat Bukit Zaitun mengucapkan selamat sahabat. Selamat sahabat. Shalom, sahabat. Terima kasih. Mungkin sebelumnya saya ingin kembali ke sejarah bahwa beliau adalah salah satu orang terpenting di Jemaat Bukit Zaitun karena beliau yang beliau pernah menjabat sebagai officer KJB yang mengorganisir gereja kita, gereja Masyatan Gereja Bukit Zaitun. Amin, amin. Sahabat. Dan saya juga ingin menyapa kepada semua anggota jemaat kita, Jemaat Bukit Zaitun. Di sini saya melihat banyak sekali anggota-anggota kita yang ikut di dalam perbaktian Zoom ini. Ada keluarga Mawu, selamat sahabat keluarga Mawu. Selamat sahabat keluarga Sinaga. Selamat sahabat keluarga Beni. Tadi saya melihat ada keluarga Beni itu. Selamat sahabat keluarga Limbong. Selamat sahabat. Ada saudara Beauty juga. Selamat sahabat keluarga Mulyadi. Selamat sahabat. Ya. Selamat sahabat keluarga Noldi atau Pah. Tadi saya juga melihat berkumpul di rumah keluarga Darius. Dan selamat sahabat keluarga Deni Kalangi. Dan selamat sahabat keluarga Pendeta Pandiangan. Dan terakhir, selamat sahabat keluarga Teguh Santoso. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian di dalam perbaktian Zoom ini. Karena sahabat ini juga adalah sahabat yang spesial bagi kita, karena kita juga akan mengadakan perayaan perjamuan kudus di sahabat yang suci ini. Jadi ini adalah sahabat yang sangat spesial bagi kita karena ini perjamuan kudus yang pertama kali kita lakukan melalui Zoom karena sudah beberapa beberapa triwulan, berapa kuartal kita tidak mengadakan perjamuan kudus. Baik, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebagai pembukaan di dalam perbaktian kita ini, ya baik nanti di dalam acara khotbah mungkin saya juga ingin Bapak Pendeta Desmond Silitonga juga membagikan memperkenalkan keluarga kepada kami, mungkin karena di sini juga banyak anggota-anggota baru kami Pak Pendeta, supaya mereka lebih tahu lagi. Baik, kita akan memulai perbaktian kita. Kita akan membaca ayat bersautan kita dari buku Mazmur 103. Pasal ayat yang ke-10 sampai dengan ke-12. Sekali lagi saya ulang, buku Mazmur 103 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-12. Mungkin saya sendiri yang akan membacakan ayat pertama, dan selanjutnya nanti anggota jemaat. Kemudian ayat yang terakhir kita akan baca secara bersama-sama. Untuk tidak suaranya, untuk ini mungkin untuk di ayat jemaat yang akan membacakan nanti boleh dibuka Zoom apa namanya ini? Suaranya supaya dibuka ya, enggak apa-apa. Nanti suaranya supaya dibuka. Baik, saya akan membacakan ayat yang pertama dari buku Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Jemaat,
Tapi aku nggak tahu. Tapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sama-sama. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kita akan menyanyi dari lagu Sion nomor 270 yang akan dipimpin oleh Sevin. Lagu Sion nomor 270, dosamu dihapuskan. Meskipun sangat besar, meskipun sangat besar, amat besar kasih-Nya yang dihapuskan meskipun sangat besar, meskipun sangat besar. Suara Yesus yang memanggil namamu, suara Yesus yang memanggil namamu, amat besar namanya, murah hatinya. Dengarlah suara Yesus, dengarlah suara Yesus yang memanggil namamu, yang memanggil namamu. Dosamu diampuni, tak diingatnya lagi. Dosamu diampuni, tak diingatnya lagi. Hai pandanglah padaku, kataku, dosamu diampuni, dosamu diampuni, tak diingatnya lagi, tak diingatnya Saya mengundang Bapak Pendeta Panjaitan untuk berdoa syafaat. Baik, kita berdoa. Maha besar Tuhan kami, Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Di siang Sabat yang kudus ini kami naikkan puji-pujian, hormat, rasa syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena rahmat anugerah-Mu yang begitu besar, yang selalu menjadi bagian kehidupan kami. Di siang Sabat yang kudus ini, kami bersyukur Engkau hadir di tengah umat Tuhan Jemaat Bukit Jaitun, berbicara untuk kami melalui hamba-Mu Pendeta Silitonga. Oh Tuhan kami di surga, kami rindu mendengarkan Engkau berfirman melalui hamba-Mu ini. Biarlah Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mengosongkan hati dan pikiran kami dari segala perkara-perkara duniawi, sehingga firman yang akan disampaikan dapat menguatkan iman percaya kami, dan terlebih ya Tuhan, mempersiapkan hati kami, menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua yang tidak lama lagi ya Tuhan. Memberkati hamba Tuhan ini,
Pendeta Silitonga, sehingga firman yang sudah yang akan disampaikan dapat disampaikan dengan baik, dan nama Tuhanlah yang ditinggikan lewat firman yang akan disampaikan. Memberkati akan keluarganya, kasih setiamu akan memberkati keluarga hamba Tuhan ini, sehingga dimanapun mereka melayani, nama Tuhan tetap yang dipermuliakan. Berkati kami umat-umat Tuhan Kota Jemaat Bukit Zaitun, secara khusus pada hari Sabat yang Sabat yang ke-12, kami berkesempatan untuk melakukan upacara perjamuan kudus, sekalipun Tuhan lewat daring, virtual. Tapi kami percaya kepada Tuhan, dengan melakukan acara nanti yang akan kami jalankan, maka kami juga akan membawa iman kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Memberkati akan rencana-rencana jemaat ini ke depan. Kasih setiamu-lah yang menyertai kami. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk dunia, bahkan negara kami yang sedang mengalami pandemi COVID-19 yang sedang mewabah. Tuhan, tolong kami, jauhkan kami dari hal ini, sehingga kami tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Secara khusus juga, kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang melayani rumah sakit, sebagai garda terdepan, Rumah Sakit Advent Medan, Bandar Lampung, Bandung, dan Manado. Kiranya Engkau yang menyertai mereka, memberikan perlindungan dari surga, sehingga mereka dapat melakukan pelayan mereka dengan penuh sukacita, dan setiap pasien-pasien yang mereka layani, tetap nama-Mu dipermuliakan. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan, doa ini kami persembahkan ke hadapan-Mu yang kudus melalui anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Sebelum kita akan mendengarkan ayat inti dari Roma 7 ayat 24 dan 25 yang akan dibacakan oleh Bapak Sinaga, saya ingin menyapa dulu karena tadi ada yang tertinggal. Bapak Weli Leluang, keluarga Bapak Weli Leluang. Selamat Sabat Bapak Weli. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Baik, silakan Bapak Sinaga untuk membacakan ayat inti kita pada Sabat ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Desmond Silitonga. Baik, ayat inti kita terdapat di dalam Roma 7 ayat 24 dan 25. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih. Silakan Bapak Pendeta Silitonga. Di unmute dulu Pendeta. Shalom, selamat Sabat bagi kita semua. Selamat Sabat. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Kita boleh bertemu kembali setelah kurang lebih 8 tahun ya. Ya, dari segi pelayanan kita terpisah oleh sebab kami dipercayakan melayani di NTT hampir 6 tahun dan di sini ya sekitar 2 tahun. Ya, kita bersyukur dapat bertemu kembali walaupun melalui virtual Zoom untuk saling bertegur sapa, melihat satu dengan yang lain, dan untuk saling menguatkan ya sebagai umat-umat Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah kepada Bapak Raja Darius. Ya, saya suka sebutkan beliau Raja Darius. Iya, ini kami punya orang dari Pulau Rote. Ya, terima kasih sudah menghubungi kami untuk membawakan pekabaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Pendeta Pandiangan ya yang sudah menyambut untuk kami bisa membawakan pekabaran firman Tuhan Sabat ini. Ya, terima kasih Pendeta ya. Kalau Pendeta ini tidak setuju nggak jadi. Tapi karena sudah disetujui, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Teguh untuk perkenalannya Sabat ini. Ya, kami masih ingat bagaimana di waktu yang lalu organisasian Jemaat Bukit Zaitun ya
tidak bisa terlupa. Ya, bagaimana kita bersama-sama berada di lokasi, ya, dan diresmikan di organisernya ataupun dimulainya kita punya apa, jemaat secara resmi, ya, tercatat dalam organisasi kita. Ya, terima kasih kepada majelis jemaat yang dengan sukacita menyambut kami untuk menyampaikan pekabaran sahabat ini, ya. Dan terima kasih kepada Pak Denny Kalangi, ya, yang sudah membawakan pekabaran sekolah sahabat yang luar biasa. Saya sangat bersukacita melihat Ibu Kalangi, ya. Ibu Lumenta siapa namanya? Saya lupa ini. Nevi Lumenta. Nevi Lumenta. Kurang kedengaran? Coba sekali lagi, Pak. Nevi. Ibu Nevi Lumenta, ya. Ibu Kalangi Lumenta. Ya, puji Tuhan. Ya, ini karena berkat Tuhan bagi keluarga yang saling mencintai. Saya melihat ini Pak Denny yang sangat mengasihi istrinya. Ya, ini contoh. Tadi saya bincang sama Ibu Silitonga, saya bilang, hebat sekali nih Pak Denny Kalangi ini. Ya, luar biasa perhatian kepada istri. Kita perlu contoh. Kami pendeta perlu contoh sama anggota jemaat yang apa? Yang betul-betul peduli kepada keluarga. Begitu ya, setuju ya Bapak Ibu ya? Supaya kita saling mengasihi dalam keluarga. Ya, terlepas masing-masing punya kelemahan dan kekurangan. Ya, tapi kita melihat bagaimana dukungan daripada Pak Denny untuk apa? Menyokong istrinya untuk sehat kembali. Puji Tuhan. Tuhan memberkati keluarga ini. Ya, Tuhan akan memberkati selalu. Baik, Bapak Ibu umat-umat yang dikasih oleh Tuhan Allah. Pada kesempatan ini, sebab saya tadinya direncanakan Sabat depan, tapi oleh sebab saya diminta juga untuk bicara di Sumatera Tengah, jadi kami bernego untuk Sabat ini saya membawakan pekabaran firman Tuhan. Ya, dan sehubungan dengan perjamuan kudus, saya berpikir ini apa yang harus dibawakan ini. Ya, kalau khotbah untuk Sabat depan sudah ada, tapi perjamuan kudus ini saya harus bawa apa ini? Ya, karena ini sehubungan dengan pandemik, jadi harus disesuaikan juga dengan situasi ya. Ya, saya berpikir bahwa pekabaran Sabat ini walaupun sederhana dan hanya mengulangi yang sudah ada, tetapi biarlah kita semakin dikuatkan untuk menyadari bahwa pandemik dalam dunia ini ada solusinya. Ya, ada jalan keluarnya. Baik Bapak Ibu, umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan Allah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin kita mendengarkan sebuah lagu pujian yang dibawakan oleh anak kami yang kedua, Misela. Bukanlah rumahku, semua yang ada hanya sementara. Tak ada satupun yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu, ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada.
Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya. Ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Ku sadari singkat hidup ini, di embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu. Ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku, di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya. Ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Janjimu kan membawa, di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya. Ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Amin. Baik, Bapak Ibu, umat-umat yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan untuk lagu pujian yang sudah dibawakan. Biarlah itu membawa hati kita lebih dekat kepada Tuhan. Baik, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Allah, kita akan memasuki pekabaran firman Tuhan pada sabat ini. Baiklah kita tunduk kepala dan kita sama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk kebersamaan dengan umat-umat Tuhan di Jemaat Bukit Zaitun. Tuhan, kasih setiamu akan terus berlimpah bagi umat-umat Tuhan. Sementara kami akan mempelajari firman Tuhan pada sabat ini, kami mohon Tuhan ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, berbicara melalui hamba-Mu, supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi kami, untuk semakin setia kepada Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, bersungguh-sungguh mengikut Tuhan, sampai Tuhan datang selamatkan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuntunlah kami, berbicaralah kepada kami, sebab kami sudah siap mendengar Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Allah, pekabaran firman Tuhan pada sabat ini, saya berikan judul, Mengatasi Masalah Pandemik Mendunia. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Allah, kita sedang mengalami satu masalah
ya penyakit yang mendunia, yang sangat ditakuti, yang kita kenal dengan pandemi COVID-19, COVID-19. Ya, ini modelnya. Ya, kita sudah sangat tahu dan kenal. Ya, ya. Bagaimana ini satu virus yang sangat menakutkan dan menyebar ke seluruh dunia, bukan hanya di satu tempat. Ya, asal mula COVID-19, liputan6.com Jakarta, asal muasal pandemi COVID-19 yang dipicu infeksi virus corona baru masih menjadi perdebatan. Baru-baru ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim memiliki bukti virus corona dikembangkan di sebuah laboratorium di Wuhan, China, yang menjadi pusat wabah. Namun para ilmuwan mengatakan tak ada bukti yang membenarkan klaim Donald Trump tersebut. Sementara itu, asal mula wabah berdasarkan versi pemerintah China adalah sebuah pasar hewan laut di Wuhan. Namun ada beberapa kasus awal yang tak berkaitan dengan pasar ini. Ya, diperhitungkan oleh karena apa? Oleh karena menggunakan hewan-hewan laut juga kelelawar, ya, yang dipakai, dikonsumsi, dimakan, ya. Ya. Jadi mereka tidak segan-segan memakan itu kelelawar. Ya, dimakan dengan senang. Ya, padahal itu apa? Berbahaya. Ya. Ini apalagi nih? Ular yang besar dipotong, ya. Ini hewan-hewan langka, hewan-hewan apa? Hewan-hewan ekstrim. Ya, kami juga sudah pernah ke Manado di pasar ekstrimnya. Wah, luar biasa. Ya. Dia punya apa? Perdagangan di pasar ekstrim. Memang betul-betul ular dijual. Ya. Ini apalagi nih? Hewan-hewan apa? Yang menakutkan dijual. Bukan hanya itu. Ini kebiasaan mereka di sana, di Wuhan itu. Ya, ini makan apa? Ini tikus-tikus yang masih merah-merah ini dimakan. Ya. Tapi bukan hanya tikus yang merah, tikus-tikus yang lain juga ditangkap, dijadikan sate. Ya. Dan saya lihat juga di Manado di pasar ekstrimnya itu tikus-tikus juga banyak dijual. Ya. Nggak tahu bagaimana nikmatnya, tapi katanya nikmat. Nggak tahu kalau Pak Teguh mau menikmati, coba. Saya yakin sudah tidak mau lagi ya. Iya. Apalagi Pak Denny Kalangi ya. Iya. Ini ya satu peristiwa dikatakan oleh sebab ini. Ya, dilansir dari The Guardian Sabtu 2 Mei 2020. Dua laboratorium yang meneliti kelelawar sebagai sumber virus corona menjadi sorotan. Institut Virologi Wuhan dan Pusat Pengendali Penyakit Wuhan yang berlokasi tidak jauh dari pasar ikan telah mengumpulkan spesimen virus corona kelelawar. Beberapa teori dimunculkan. Pertama dan paling liar adalah para ilmuwan di Wuhan terlibat dalam percobaan virus corona kelelawar, melibatkan yang disebut penyambungan gen. Virus itu kemudian lepas dan menginfeksi manusia. Versi kedua adalah oleh sebab kecerobohan biosekuritas staf laboratorium dan dalam prosedur. Kemungkinan saat pengumpulan atau pembuangan spesimen hewan, lalu mengeluarkan virus liar dari laboratorium. Ya, ini dua apa? Ya, dua anggapan. Ya, yang satu katakan dia dari hewan ini, ada yang katakan, oh ini pembuatan apa? Ya, apakah senjata biologi, ataukah penelitian virus-virus, lalu apa? Lepas keluar dari mana? Dari laboratorium. Kita tidak mengerti. Apakah seperti ini? Yang pasti oleh sebab virus corona ya terjadi, maka sudah banyak korbannya. Ya. Manusia ditakutkan dengan peristiwa ini. Kita takut. Ya. Bahkan bukan hanya orang yang dari luar sana. Ya, anggota gereja kita juga terkena karena virus itu tidak membedakan apakah dia anggota gereja atau tidak anggota gereja. Ya, ya, dia bisa kena kepada siapa saja. Kita harus berhati-hati supaya kita tidak kena. Ya, sekarang akibat dari
Pandemi ini sudah banyak korbannya, banyak yang sakit dan banyak sekali yang mati. Ya, saudaraku, apa solusinya? Ya, apa solusinya yang mau dilakukan oleh dunia? Ya, perlu dibuat vaksin katanya. Dan ini yang sudah ditunggu-tunggu, vaksin, harus jadi vaksin ini. Bahkan negara-negara berlomba-lomba. Karena apa? Vaksin ini akan menjanjikan uang yang besar, saudara. Ya, WHO mengklaim bahwa mereka akan buat. Amerika juga katakan, ya Cina sudah mulai adakan kerjasama, bahkan dengan Indonesia, untuk memulai satu apa? Vaksin. Ya, supaya dengan divaksin nanti, orang bisa apa? Bebas dari penyakit pandemik yang mendunia ini, yaitu virus corona. Ya, kemudian dikatakan berusahalah untuk tidak kontak dengan penderita. Ya, ini cara salah satu supaya apa? Supaya tidak terkena. Dan yang ketiga adalah meningkatkan imun sistem, meningkatkan sistem kekebalan dalam tubuh. Ya, supaya kalau tubuh kita kuat, maka virus itu tidak akan apa? Tidak mampu untuk menyerang diri kita. Di Bandar Lampung statusnya sekarang sedang meningkat. Awalnya dari zona kuning, 2 minggu lalu kurang lebih naik menjadi zona orange. Ya, oleh sebab setiap harinya banyak yang terdeteksi, maka sekarang sudah menjadi zona merah. Sama seperti di Bandung yang lalu. Ya, ada klaster tertentu yang apa? Yang kena kepada apa? Virus corona ini. Ya, kita perlu berhati-hati. Perlu berhati-hati. Kalaupun belum ada vaksinnya, paling tidak 2 kita bisa hindari. Ya, kita bisa lakukan. Apa tadi? Ya, 2 hal. Ya, yaitu berusaha tidak kontak dengan penderita. Ya, kalau pemerintah sarankan pakai masker, cuci tangan banyak katanya, ya. Ya, kemana-mana harus berhati-hati. Dan yang ketiga apa? Meningkatkan imun sistem. Ya, kekebalan dalam apa? Dalam tubuh. Supaya kita jangan apa? Jangan kena. Baik saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Allah. Ya, jangan lupa, ini ada hal penting yang lain. Ya, apa ini? Pemimpin agama dunia yang kita kenal dengan Bapak Paus. Ya, Paus merencanakan pertemuan Mei 2020 yang lalu. Tapi oleh sebab pandemi corona ini gagal pertemuan itu. Berubah menjadi Oktober 2020. Untuk apa saudaraku? Ya, dikatakan untuk membahas tentang lingkungan yang sudah tidak bersahabat lagi. Laudato Si. Ya. Kalau orang Batak ini sebetulnya bahasa Latin, tapi bisa juga jadi bahasa Batak ini. Ya, bahasa Batak Laudato Si, ya. Kalau bahasa Batak ini artinya perginya ke situ, ya. Ya. Tapi ini sebetulnya ini bahasa apa? Bahasa Latin. Bahwa pertemuan itu akan membahas tentang lingkungan. Ya, di mana lingkungan ini tidak bersahabat lagi. Perlu manusia ini menjaga lingkungan ini dengan mengadakan satu hari untuk apa? Ya, bebas dari berbagai pekerjaan dan aktivitas. Ya, kita akan lihat nanti bulan Oktober. Ini sudah menuju kepada apa? Dekatnya peristiwa-peristiwa akhir zaman itu akan apa? Terjadi. Bagaimana kita mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Jangan lupa, pandemi dunia kita sedang hadapi. Namun jangan lupa, Yesus adalah jawaban dan solusi terhadap pandemi global. Ya, bukan hanya masalah corona, tapi masalah dosa. Ya, iya. Masalah dosa ini membuat manusia mati bukan hanya sedikit, tapi sejak zaman Adam mati sampai sekarang ini. Dan akan terus terjadi. Oleh karena apa? Pandemik yang melanda secara global dalam dunia ini, yaitu adalah masalah dosa. Saudara yang kasih oleh Tuhan Allah, Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Allah, Yesus Kristus adalah solusi terhadap pandemi global yang melanda dunia ini, yaitu masalah dosa. Ya, Yesus lahir ke dalam dunia
sama seperti manusia, merasakan kelemahan manusia, ya, merasakan lapar, mengantuk. Yesus juga rasa lapar, Yesus juga mengantuk dan tertidur, capek, sama seperti kita. Dengan tujuan dia melaksanakan visi dan misi sorga, yaitu untuk menebus manusia dengan cara mati di salib. Dan dengan kematiannya, dia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Sehingga dengan kematian Yesus, maut tidak perlu lagi menjerat manusia yang percaya kepadanya. Manusia dapat dibebaskan daripada pandemik yang merajalela, yang berusaha untuk mematikan kita. Mati kekal. Tapi oleh karena kematian Yesus, kepada kita diberikan penawarnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Allah, kita ketahui dosa masuk ke dalam dunia ini melalui satu orang. Siapa yang pertama berdosa? Masih ingat saudaraku? Yang pertama berdosa siapa? Pak Teguh, siapa yang pertama berdosa? Masih ingat? Lucifer. Lucifer di alam semesta. Tapi di Eden siapa yang pertama berdosa? Hawa. Hawa. Ya, Hawa dan Adam. Ya, saya sering menekankan ini. Yang berdosa pertama di Eden adalah Hawa dan Adam. Tapi yang diciptakan pertama di dunia adalah siapa? Adam dan Hawa. Ya, kalau yang berdosa pertama siapa? Hawa dan Adam. Ya, jadi dibalik. Jangan kalau ditanya siapa yang berdosa pertama, Adam dan Hawa juga, jangan. Ya, yang diciptakan pertama adalah Adam dan Hawa. Tetapi yang berdosa pertama adalah siapa? Hawa dan Adam. Baik, selanjutnya kita lihat. Apa akibat dari dosa itu? Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Saudaraku, apa solusi dari Tuhan terhadap dosa yang kubuat? Kita ini sudah melakukan dosa. Ya, apa Tuhan katakan? Ya, di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Oleh sebab manusia berdosa, maka kita akan mengalami kematian. Tapi kematian yang kekal sudah diambil daripada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena matinya di kayu salib membinasakan iblis, yaitu maut, si pembuat maut itu. Dan semua yang percaya kepadanya tidak akan mendapatkan maut lagi, yaitu kematian yang kedua. Ya, inilah kasih karunia Allah. Menjamin keselamatan bagi semua yang percaya kepadanya. Saudaraku yang kasih dari Tuhan Allah, pandemi yang melanda alam semesta, jangan lupa itu dimulai di sorga. Ketika pemimpin malaikat yang bernama Lucifer, putra fajar, bintang timur, iri hati kepada Kristus. Luar biasa namanya. Ya, namanya memang dikasih luar biasa. Yaitu siapa? Putra fajar, bintang timur. Ya. Memang dia pemimpin yang luar biasa. Lebih daripada malaikat yang lainnya, Lucifer. Tetapi dia tidak puas dengan kedudukannya. Ya, dia mulai iri hati kepada Kristus yang adalah Allah. Dia mulai membicarakan tentang iri hatinya itu kepada malaikat-malaikat. Ya. Tentang Kristus yang disamakan kedudukannya dengan Allah. Tapi dia mau menyatakan bahwa dia sederajat dengan Kristus. Ya, saudara bisa baca itu dalam sejarah para nabi jilid 1 dan bab 1. Begitu buka sejarah para nabi, bab 1 langsung dibahas itu. Kenapa dosa dibiarkan? Rencana penciptaan dunia dirancang oleh Dewan Musyawarah Allah. Allah bertemu untuk merancang penciptaan dunia dan penciptaan manusia. Namun Lucifer tidak diikut sertakan oleh sebab Lucifer hanyalah oknum ciptaan. Kita sudah sama-sama mengetahuinya. Hanya mengingatkan kembali. Ya, saudaraku, ketika berencana untuk menciptakan manusia, Tuhan melihat bahwa manusia yang diciptakannya itu bisa jatuh ke dalam dosa. Ya. Untuk itu,
Tuhan sudah menyiapkan sarana penanggulangan terhadap masalah pandemi yang akan melanda alam semesta. Kristus siap untuk menebus manusia bila manusia tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Allah sudah menyiapkan bukan hanya sekedar vaksin terhadap dosa, tetapi juga solusi terhadap masalah dosa, masalah penyakit, pandemik yang mematikan, yang akan muncul di dalam dunia. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selanjutnya, Yohanes pasal 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, kata Yesus, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa untuk memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Jadi Yesus Kristus datang ke dalam dunia oleh sebab kemauannya sendiri. Ya, Yesuslah yang meminta. Dia mau, dia rela. Ya, kita ketahui dari kealahan Tritunggal, ya, Yesus ya mengambil inisiatif rela untuk menebus manusia, mengambil kemanusiaan. Dan dia juga dikatakan, aku memberikan menurut kehendakku sendiri, dan aku berkuasa untuk memberikan dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Jadi Yesus berkuasa memberikan nyawanya, dan dia juga berkuasa untuk mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Dosa apa saja, ya, yang Tuhan dapat ampuni, ya, dosa apa saja yang Tuhan dapat ampuni, ya, sebab Yesus adalah solusinya dan dia mati di salib. Sekarang dosa apa saja yang Tuhan dapat ampuni? Dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 dikatakan, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu, umat-umat yang dikasih oleh Tuhan Allah, dosa apa saja yang Tuhan dapat ampuni? Ayat ini mengatakan, dosa apa saja Tuhan bisa ampuni. Ya, apapun dosa kita, solusinya sudah ada. Yesus Kristus. Sebesar apa dosa kita? Tuhan sanggup untuk mengampuni. Kematian Yesus di salib cukup satu kali. Mengampuni dosa yang besar apapun, Dia sanggup ampuni. Ya, jadi jangan ada orang yang mengatakan, wah saya ini sudah tidak disayangi Tuhan lagi. Saya melakukan dosa besar. Saudaraku, kadang-kadang kita merasa apa? Ya, kita sudah nggak diampuni karena kita sudah melakukan apa? Dosa besar. Ini adalah pernyataan setan sama kita, hati-hati saudaraku. Ya, setan sedang mengecoh, mengarahkan kita dengan dosa yang kita buat. Ya, dia seakan-akan menanamkan dalam hati kita, wah, kamu sudah melakukan dosa besar. Tuhan tidak akan ampuni kamu. Ya, tapi ingat, pekabaran sahabat ini mengatakan, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Dosa sebesar apapun, Tuhan dapat ampuni. Dan cukup satu kali Yesus mati di salib untuk Dia memberikan solusi masalah dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Allah, ini satu pekabaran yang indah. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup, jangan sampai kita berputus asa. Atau ada yang sampai bunuh diri karena menganggap apa? Tidak berarti lagi dalam hidup. Ya, ingat, dosa besar apapun Tuhan dapat ampuni. Ya, karena itu datang kepada Tuhan. Namun, saudaraku, kalau kita baca Alkitab, ternyata seperti ini ada kontradiksi, bertentangan. Apakah ada dosa yang tidak bisa diampuni? Kalau tadi Yesaya 1 ayat 18 menyatakan merah seperti apapun Tuhan akan putihkan. Tapi di perjanjian baru dikatakan ternyata ada dosa yang tidak diampuni, saudaraku. Coba kita lihat Lukas pasal 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni.
Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Oh Pak Pendeta, beritahukan kepada kami apa itu menghujat Roh Kudus, supaya kami tidak menghujat dan kami bisa diampuni dan masuk surga. Betul saudaraku, amin? Ya, kenapa? Sebab dosa kecil yang tidak diakui tidak akan membuat kita masuk surga. Tapi tidak ada dosa besar yang Tuhan tidak bisa ampuni. Ya, tapi ayat ini seperti ada kontradiksi. Coba kita telusuri. Apa maksud ayat ini? Supaya umat-umat Tuhan jangan sampai apa? Bingung. Ya, barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ya, di dalam ayat yang lain dikatakan di dunia ini tidak, di dunia akan datang pun tidak. Ya, coba kita telusuri. Apa maksudnya? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menghujat itu sama dengan memfitnah. Hujat, caci, cela, fitnah. Hujatan sama dengan itu sangat mencemarkan nama. Menghujat sebuah perbuatan memfitnah. Dan itu sangat mencemarkan. Menghujat Roh Kudus artinya mencemarkan nama Roh Kudus. Bagaimana kita mencemarkan nama Roh Kudus, saudaraku? Ya, apa peran Roh Kudus sehingga menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni? Kita lihat dulu apa peranan Roh Kudus. Kenapa menghujat namanya tidak bisa diampuni? Oke, Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu yang diutus oleh Bapa, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita tentang kebenaran Tuhan. Apalagi kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tugas Roh Kudus yang lainnya adalah apa? Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kalau dia datang kepada kita, dia akan menuntun kita melakukan kebenaran. Ya, berarti dosa kepada Roh Kudus, kita tidak mau dituntun untuk melakukan kebenaran, saudaraku. Kita lanjut. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, ini pekerjaan Roh Kudus. Kalau dia datang, dia akan insafkan kita. Oh, saya sudah berdosa, Tuhan ampuni saya. Ya, kita insafkan, dia insafkan kita akan dosa supaya kita tinggal dalam kebenaran Tuhan. Sebab penghakiman sedang terjadi, saudaraku. Ya. Tetapi kalau kita sudah diinsafkan akan dosa, kita lakukan lagi. Kita sedang apa? Mendekati kepada menyakiti hati siapa? Roh Kudus. Dia insafkan lagi kita akan dosa. Ajak kita melakukan kebenaran. Ya? Oke, kita lanjutkan. Bagaimana caranya agar dosaku dapat diampuni? Ya, ingat tadi, ya. Dosa apapun yang besar kita lakukan, ya, Tuhan sanggup untuk mengampuninya. Ya, tapi ada dosa yang nggak bisa diampuni, yaitu dosa kepada apa? Menghujat Roh Kudus. Ya, tetapi jaminan firman Tuhan, dosa apapun bisa diampuni. Ya, kenapa? Dosa kepada Roh Kudus sudah bisa diampuni oleh sebab dia sudah beritahukan kebenaran, dia sudah insafkan kita akan dosa, kita buat lagi. Ya, sudah diinsafkan kita buat lagi. Sudah diinsafkan kita buat lagi. Tapi ingat, caranya supaya dosa kita diampuni. Jangan lupa ini. Dosa besar apapun yang kita alami, yang kita lakukan, Tuhan dapat mengampuni. Asal kita melakukan. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Allah. Ya, bagaimana caranya agar dosa kita diampuni? Ya, di sini dikatakan, jika kita mengaku dosa kita. Jadi dosa itu harus diakui, saudaraku. Sebesar apapun dosa itu dapat diampuni oleh Tuhan kalau kita mengakuinya. Ya. Jadi apa tadi dosa kepada Roh Kudus? Ya. Sudah diberitahukan kebenaran, kita tahu kita berdosa,
kita datang kepada Tuhan mengakui dosa. Tuhan ampuni. Kita lakukan lagi dosa. Ya, Roh Kudus datang mengingatkan kita, kita mengaku dosa. Kita diampuni. Kita melakukan lagi dosa yang sama, lama-lama kita menganggap bahwa ini nggak apa-apa dilakukan. Sehingga kita tidak mengaku lagi bahwa itu dosa, saudaraku. Inilah dosa kepada Roh Kudus. Sehingga dosa itu tidak pernah diakui. Dan dosa yang tidak diakui tidak akan pernah diampuni. Ya, karena itu kita perlu mengakui dosa kita dengan namanya. Apa dosa yang kita buat? Sebutkan dosa itu sama Tuhan. Tuhan, saya sudah berbuat dosa ini. Ampuni saya Tuhan. Sebutkan dosa itu. Dan siapa yang mengaku dosa akan diampuni oleh siapa? Oleh Tuhan. Selanjutnya, berarti tidak ada dosa besar yang tidak dapat diampuni. Ya, kecuali dosa itu kita tidak pernah akui dan tidak pernah memohon pengampunan. Itulah dosa menghujat Roh Kudus tadi. Titus 3:5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi tugas Roh Kudus untuk mengadakan pembaharuan kembali di dalam diri kita yang sudah diinsafkan akan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya, Roh Kudus yang sudah datang kepada kita, menuntun kita mengaku dosa. Kemudian Roh Kudus akan menuntun kita untuk hidup di dalam terang. Ya, bagaimana kalau kita sudah dibaptis, tetapi kita masih melakukan dosa lagi, saudaraku? Ya, baptisan sebagai apa? Sebuah lambang, ya, pengampunan dari Tuhan, menerima keselamatan dari Tuhan. Sekarang kita sudah dibaptis, bagaimana kalau kita melakukan dosa lagi? Ya, itulah yang kita akan lakukan pada hari Sabat ini. Dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-10, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Ya, jadi kalau sudah mandi artinya sudah dibaptiskan. Kalau kita melakukan dosa lagi dalam dunia ini, sebelum Tuhan datang kita masih apa? Masih melakukan dosa. Ya, Tuhan katakan kakimu yang kotor perlu dibasuh. Hanya sebagian yang apa? Yang kotor. Ya? Oke, dalam Yohanes pasal 13 ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus memberikan satu teladan supaya kita ikuti, yaitu apa? Perjamuan kudus yang diawali dengan pembasuhan kaki. Lambang kerendahan hati, merendahkan diri satu dengan yang lain. Ya, tidak ada lagi tuan dan hamba kalau di gereja. Ya, kita punya Tuhan, hanya Tuhan kita, guru kita, Yesus Kristus. Dan kita diperintahkan untuk saling membasuh. Inilah teladan yang Yesus berikan. Ya, teladan yang Yesus berikan kepada kita untuk kita ikuti. Ya, saling membasuh. Ya, kita ikuti contoh yang Dia berikan. Apa yang Tuhan buat terhadap dosa yang kita sudah akui? Apa yang Tuhan buat terhadap dosa yang kita sudah akui, saudaraku? Ya, Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Apa Yesus yang Tuhan buat terhadap dosa yang kita sudah akui? Kalau kita sudah mengakui dosa kita, Tuhan tidak ingat-ingat lagi dosa itu. Dan Yesus kasih teladan sama kita supaya kalau pasangan kita, suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, teman kita, sahabat kita, teman kerja kita lakukan dosa, jangan ingat-ingat lagi. Ya, seringkali yang kita lakukan apa? Kita berkelahi dengan pasangan kita. Minggu lalu kamu bilang begini, tapi sekarang kamu buat lagi.
Ya, tahun lalu kamu bilang sudah tidak akan buat lagi. Ini apa yang kamu buat ini? Sering kali kita apa? Mengingat-ingat dosa masa lalu. Tapi berbeda dengan Tuhan kita. Karena itu Tuhan katakan, aku berikan contoh dan teladan supaya kita ikuti juga. Yaitu apa? Tuhan, apabila orang sudah datang mengaku dosa, dia tidak mengingat-ingat lagi dosa itu. Ya, dia tidak ingat lagi akan dosa itu. Saudaraku, ya, Max Lucado katakan, dosa bukanlah masalah terpleset yang tidak disengaja atau tindakan yang disesali. Dosa adalah sikap bertahan melawan kehendak Tuhan yang kudus. Jangan bertahan melawan kehendak Tuhan. Kalau Roh Kudus sudah insafkan kita, bertobat, tinggalkan dosa, akui kepada Tuhan. Baik saudaraku, apa kata Tuhan bila kita sudah mengaku dosa? Ya, Mazmur ini ayat bersautan kita tadi. Mazmur 103 ayat 10 sampai 12. Ya, apabila kita sudah mengaku dosa, Tuhan katakan apa? Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudaraku, ya, apabila kita sudah mengaku dosa kepada Tuhan, ingat, Tuhan tidak membalas kepada kita setimpal dengan perbuatan kita. Aduh, nikmat sekali jadi umat Tuhan, saudaraku. Mari jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan itu berbelas kasihan kepada kita. Kalau kita melakukan dosa, datang kepadanya. Akui, mohon pengampunan dari Tuhan. Sebab Dia tidak akan membalas kepada kita setimpal dengan dosa kita. Ya, ada istilah orang Kupang ini, Pak Darius ya, Raja Darius. Orang Kupang bilang begini, kalau lu baik, beta lebih baik. Kalau lu jahat, beta lebih jahat. Ya, jadi jangan main-main sama beta katanya kita. Ya, iya, ya kalau kamu buat satu kali sama saya bisa buat berkali-kali. Jadi kalau kamu buat yang baik sama saya satu kali, saya bisa buat 2-3 kali. Tapi kalau kamu buat jahat sama saya satu kali, saya bisa buat 2-3 kali yang jahat. Nah ini bahaya. Ya, tapi firman Tuhan katakan apa? Tuhan tidak membalaskan kepada kita setimpal dengan apa? Dengan dosa kita. Itulah sebab besar kasih setianya. Bahkan sejauh timur dari barat, Dia akan menjauhkan itu dosa dan pelanggaran kita. Dia melupakan dan tidak mengingat-ingat kembali. Dan umat-umat Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, mari kita contoh Yesus. Jangan ingat-ingat dosa orang lain. Ya, ini seringkali saudaraku. Kenapa masalah kita tidak bisa selesai? Kita ingat-ingat dosa orang. Ya, padahal harusnya kebaikan orang yang perlu kita ingat. Ya, yang terjadi hanya dosa orang yang apa? Kita ingat. Saudaraku, bila kita sudah diampuni, apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita? Ya, di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 29. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Indah sekali saudaraku. Bila kita sudah diampuni, Tuhan akan karuniakan hati yang baru. Tuhan menjadi Allah kita, kita menjadi umatnya. Dia akan melepaskan kita dari dosa dan kenajisan. Karena itu, datang kepada Tuhan. Apapun masalah kita, apapun dosa kita, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tidak ada dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni. Tapi setan selalu menggoda kita. Dia katakan, kamu terlalu jahat di mata Tuhan. Dosamu gak diampuni oleh Tuhan. Jangan percaya itu saudaraku. Yesus cukup mati satu kali untuk menebus kita dari segala dosa. Ya, dan kalau sampai kita binasa, bukan karena Tuhan tidak mau mengampuni kita, tapi karena kita tidak pernah datang dan mengakui dosa kepadanya. Bila Yesus mengendalikan hidup saya, menjadi apakah saya? Ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, kita akan menjadi ciptaan
yang baru. Ya, selanjutnya dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Roma 7 ayat 24, aku manusia celaka. Ini kita punya ayat inti. Ya, aku manusia celaka. Kenapa? Sebab kita sudah berdosa. Ya, dunia ini sudah dilanda pandemik yang akan membawa kematian kalau tidak ada solusinya. Ya, karena itu Roma 2:7 ayat 24 katakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dijawab dalam ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita sebagai solusi terhadap masalah dosa. Dan tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang memberikan solusi terhadap masalah dosa. Ya, dalam 1 Yohanes 5 ayat 11, inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi semua yang percaya kepada anak Allah, kita harus tahu kita memiliki hidup yang kekal. Dosa besar apapun yang kita alami di dalam dunia ini tidak akan membuat kita mati binasa oleh karena maut. Karena Yesus sudah membayarnya di salib. Dan dosa besar apapun datang, bawa kepada Yesus. Ya, kita yang sudah dibaptiskan, kita akan mengikuti perjamuan kudus sebagai sebuah pernyataan penyerahan kepada Tuhan. Sebagai kesimpulan, sahabat ini. Yang pertama, pandemik global, masalah manusia adalah masalah dosa. Namun Yesus adalah obat penawarnya. Firman Tuhan berkata, memiliki anak, memiliki hidup. Milikilah Yesus. Biarlah Yesus menguasai dan mengubah hidup kita. Dan kita memiliki hidup yang kekal. Yang kedua, jauhkan diri dari perbuatan dosa. Sama seperti tadi, untuk supaya kita tidak kena kepada COVID, ya, kita harus jauhkan dari orang yang kena COVID, ya. Ya, bagaimana mengatasi masalah dosa? Jauhkan diri dari perbuatan dosa. Yang ketiga, bila kita berdosa, ingat, tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Syaratnya, mari kita datang kepada Yesus, mengakui dosa itu, dan kita akan mendapat pengampunan. Yang keempat, yang terakhir, perjamuan kudus adalah sebuah tindakan kelanjutan yang perlu kita lakukan setelah menerima baptisan. Sebagai sebuah perbuatan penyerahan kepada Tuhan dan kemauan untuk kita disucikan dan menjadi saksi baginya sampai Maranatha. Jangan ada seorang pun yang tidak mengambil bagian dalam upacara perjamuan kudus. Karena upacara perjamuan kudus adalah sebuah penyerahan diri kembali kepada Tuhan. Kemauan untuk disucikan oleh Tuhan. Dan kemauan untuk menjadi saksi baginya. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan yang penuh kasih. Bapa yang kami puji, sembah, dan percaya dalam anak-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, oleh sebab pandemik global dunia ini. Saat ini kami alami COVID-19, coronavirus. Sudah banyak menjadi korbannya. Tuhan lindungi umat-umat-Mu, supaya aman dari pandemik yang berlangsung saat ini. Namun kami tahu Tuhan, pandemik yang lebih luar biasa dan korbannya sudah jatuh sejak zaman Adam sampai saat ini. Kematian oleh karena dosa dari satu orang, nenek moyang kami, Hawa, kepada Adam. Dan semua kami keturunannya telah berdosa. Namun kami bersyukur oleh sebab Yesus Kristus, oleh sebab satu orang memberikan jalan keselamatan.
dan kami dapat memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Memiliki Yesus, memiliki hidup. Tuhan, kami rindu supaya Engkau tinggal di dalam kami. Engkau mengendalikan hidup kami, sehingga hidup kami akan memuliakan nama Tuhan dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan, sebab ada jawaban terhadap masalah dosa. Sehingga dosa besar apapun yang kami alami, kami tidak perlu lari dari kenyataan. Kami hanya perlu datang kepada Tuhan Yesus, mengakui dosa kami, memohon pengampunan, dan memohon hati yang baru untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia. Tolong kami sebagai umat-umat-Mu juga, supaya kami dapat saling melupakan apa dosa dan kesalahan yang kami lakukan di waktu yang lalu. Sehingga kami dapat berinteraksi satu dengan yang lain dalam kasih yang sungguh. Mohon berkat Tuhan bagi hamba Tuhan Pendeta Pandiangan dalam pelayanan yang dilakukan bagi umat-umat Tuhan, Jemaat Bukit Zaitun. Karuniakan hikmat akal budi bersama dengan istri untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi umat-umat Tuhan. Mempersiapkan mereka untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Menuntun mereka untuk hidup setia kepada Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu, anak-anaknya, supaya semuanya sehat-sehat dalam pemeliharaan kasih sayang Tuhan. Berkati semua umat-umat Tuhan, Jemaat Bukit Zaitun, bahkan semua yang tergabung pada hari Sabat ini. Tuhan, Engkau datang kepada setiap pribadi keluarga, menuntun kami untuk menyadari kasih-Mu yang begitu dalam. Engkau begitu mencintai kami. Tuhan berencana untuk menyelamatkan kami. Tolong kami untuk menyambut akan rahmat dan kasih sayang keselamatan itu dengan setia kepada Tuhan dan menjadi milik Tuhan seutuhnya dari sekarang sampai Engkau datang yang kedua kali. Oleh karena itu Bapa, sementara umat-umat Tuhan akan mengikuti kegiatan upacara perjamuan kudus yang diawali dengan pembasuhan kaki sampai dengan memakan roti dan meminum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Tuhan memberkati umat-umat-Mu. Biarlah semuanya merasakan kasih sayang Tuhan yang begitu dalam melalui melakukan peristiwa ini. Dan kami setia kepada Tuhan menjadi saksi bagi-Mu sampai Tuhan datang yang kedua kali. Berkati umat-umat-Mu satu persatu Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkat Tuhan menjadi milik kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, sebelum Bapak Darius dan dilanjutkan dengan Bapak Pendeta untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Desmond Silatunga, saya berikan kesempatan kepada Bapak Deli Kalangi untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Baik, untuk pengumuman kita hari Rabu malam, ingatkan kembali yang akan bagikan akan pendeta hari Sabat depan untuk sekolah Sabat, MC-nya sudah di-save-in. Nanti ayat inti dan doa buka Tamado, misionnya Merlin, lagu spesial dari keluarga Teguh, dan memimpin lagunya Ibu Mary Lango. Sebagai pengkhotbah kita kedatangan tamu pengkhotbah Bapak Daniel Lasut dari SLA Kawangkuan, Manado. Kemudian cerita anak Yanti, MC-nya Ibu Pendeta Pandiangan, untuk bacaan Alkitabnya Ibu SK Mau. Lagu spesial dari anak-anak di acara khotbah, di acara sekolah Sabat, lagu spesial keluarga Teguh. Pengumuman sekian. Baik, saya persilakan Bapak Darius. Nanti dilanjutkan Bapak Pendeta. Oke. Selamat Sabat untuk kita semua. Selamat Sabat. Secara khusus kepada Bapak Pendeta Silitonga bersama dengan keluarga, kami menyampaikan terima kasih atas pelayanannya pada hari Sabat ini. Amin, amin. Kami sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pelayanan, menguatkan kami. Atas nama seluruh anggota jemaat maupun majelis, kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Amin. Salam untuk ibu dan juga untuk anak-anak. Jikalau sekiranya seperti biasa, mungkin kita bisa bertemu secara langsung, ya, tentu lain ceritanya.
Ya, tetapi oleh karena situasi ini, jadi kami hanya bisa menyampaikan terima kasih lewat Zoom. Ya, terima kasih. Terima kasih juga secara pribadi, terima kasih atas pelayanannya beberapa waktu lalu ketika kami berada di Kupang. Terima kasih banyak. Amin, amin. Tuhan berkati. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan dari Bapak Pendeta sekeluarga dimanapun keberadaan Bapak Pendeta, selalu umat-umat Tuhan terberkati. Dan Tuhan akan memberkati Bapak Pendeta sekeluarga. Amin. Mungkin ada dari Bapak Pendeta Panjangan barangkali. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pak Dadu sudah menyampaikan kepada saya. Untuk Pendeta Dr. De Silitonga, saya menyampaikan banyak terima kasih untuk pelayanannya Pendeta. Kita berharap di tahun-tahun yang akan datang, karena sepertinya rumah yang di Bandung ini sudah mulai sepertinya jamuran Pak Pendeta. Mungkin Pendeta harus kembali ke Bandung ini. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih. Jadi untuk itu Pendeta Silitonga diberkatilah selalu dalam pelayanannya, berkati istri, anak-anak, agar kita selalu bersama-sama ya menjalankan misi yang mulia ini. Sekalipun mungkin pendeta di rumah sakit, ya, di tempat yang berbeda, tetap pekerjaan Tuhan yang kita lakukan. Untuk itu, atas nama keluarga pendeta dan atas nama juga jemaat, untuk Pendeta Dr. De Silitonga, kami ucapkan banyak terima kasih. Kami tidak dapat memberikan apa-apa, tapi kiranya Tuhan membalaskan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan untuk hamba Tuhan Pendeta Silitonga hari Sabat ini berkali lipat untuk di hari berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, terlebih keluarga pendeta Dr. Pendeta Silitonga. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Pendeta. Tuhan berkati selalu. Oke. Baik. Saya ingin semua anggota jemaat untuk melambaikan tangan kepada Pendeta Desmond Silitonga sebagai ucapan terima kasih kita, dan ini juga akan didokumentasikan. Kita melambaikan tangan bersama-sama untuk mengucapkan terima kasih atas pelayanannya di Jemaat Bukit Zaitun. Terima kasih. Terima kasih. Oke.